Halo semua, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Kristi Lengkutoy. Perkenalkan, nama saya Priska Monika Kolantung. Perkenalkan, nama saya Mega Pusuma dari kelas A2. Baiklah, saat ini kami akan menjelaskan bagaimana pengkajian dari Mini Nutritional Assessment atau MNA. Jadi, MNA ini merupakan multiparameter terjadinya malnutrisi yang di dalamnya termasuk tahapan screening dan tahapan asesmen gizi. Kita masuk dalam tahapan screening. Yang pertama yang harus kita kaji yaitu apakah klien mengalami penurunan asupan makanan selama 3 bulan terakhir dikarenakan kehilangan selera makan, masalah pencernaan, kesulitan mengunyah atau menelan. Untuk nilai skornya nilai 0 mengalami penurunan asupan makanan yang parah dan nilai 1 mengalami penurunan asupan makanan sedang dan nilai 2 tidak mengalami penurunan asupan makanan. Dan yang kedua yang harus kita kaji yaitu apakah terjadi penurunan berat badan selama 3 bulan terakhir. Untuk skor nilainya nilai 0 kehilangan berat badan lebih dari 3 kg, nilai 1 tidak tahu, nilai 2 kehilangan berat badan antara 1-3 kg, dan yang ketiga tidak kehilangan berat badan. Dan yang ketiga yang harus kita kaji yaitu bagaimana mobilisasi atau pergerakan klien. Untuk skor nilainya nilai 0 hanya di tempat tidur atau kursi roda, nilai 1 dapat turun dari tempat tidur namun tidak dapat berjalan, dan nilai 2 dapat pergi keluar atau dapat berjalan. Dan yang keempat yang harus kita kaji yaitu apakah klien pernah mengalami stres psikologis atau penyakit akut selama 3 bulan terakhir. Untuk skor nilainya nilai 0 ya, nilai 1 tidak. Dan yang kelima yang harus kita kaji yaitu apakah klien memiliki masalah neuropsikologi. Untuk skor nilainya nilai 0 demensia atau depresi berat, dan nilai 1 demensia ringan, dan nilai 2 tidak mengalami masalah neuropsikologi. Dan yang keenam yang harus kita kaji yaitu bagaimana hasil indeks massa tubuh atau IMT, berat badan per tinggi badan. Untuk skor nilainya nilai 0 IMT kurang dari 19, nilai 1 IMT antara 19 sampai 21, nilai 2 IMT antara 21 sampai 23, dan nilai 3 IMT lebih dari 23. Selanjutnya, setelah kita sudah selesai melakukan pengkajian screening, kita masuk pada skor screening, di mana skor screening ini untuk kita mengetahui apakah lansia tersebut status gizinya normal, atau beresiko terjadi malnutrisi, atau bahkan sudah malnutrisi. Dan untuk total nilai maksimalnya adalah 14. Kemudian, jika skor screeningnya lebih dari 12, itu dikategorikan normal atau tidak beresiko dan sudah tidak membutuhkan pengkajian lebih lanjut lagi. Sedangkan jika skor screeningnya kurang dari 11, itu dikategorikan mungkin malnutrisi dan harus membutuhkan pengkajian lebih lanjut lagi. Dan untuk skornya, skor 12-14 itu status gizi normal, dan untuk skor 8-11 itu beresiko terjadi malnutrisi, dan untuk skor 0-7 itu malnutrisi. Kemudian kita masuk pada asesmen gizi, di mana asesmen gizi ini kita mengumpulkan dan mengkaji data terkait gizi dari lansia. Dan untuk pengkajian yang pertama, apakah klien hidup secara mandiri, tidak di rumah perawatan, tidak di panti, atau bahkan tidak di rumah sakit. Dan untuk keterangannya, apabila jawabannya tidak, diberi nilai 0, dan untuk jawabannya iya, diberi nilai 1. Kemudian pengkajian yang kedua,
apakah klien diberi obat lebih dari 3 jenis obat per hari? Dan untuk keterangannya, apabila jawabannya tidak, diberi nilai 0, dan untuk jawabannya iya, diberi nilai 1. Kemudian untuk pengkajian yang ketiga, apakah klien memiliki luka tekan atau ulcerasi kulit? Untuk keterangannya, jika jawabannya tidak, diberi nilai 0, dan untuk jawabannya iya, diberi nilai 1. Kemudian pengkajian yang keempat, berapa kali klien makan dalam sehari? Dan untuk keterangannya, apabila jawabannya tidak, diberi nilai 0, dan jika jawabannya iya, diberi nilai 1. Selanjutnya, pengkajian yang kelima, pilih salah satu jenis asupan protein yang biasa klien konsumsi. A. Setidaknya salah satu produk dari susu, seperti susu, keju, yogurt per hari. Dan kemudian B. 2 porsi atau lebih kacang-kacangan atau telur per minggu. Kemudian C. Daging, ikan, atau unggas setiap hari. Dan untuk keterangannya, jika tidak ada atau hanya satu jawaban di atas, diberi nilai 0, dan jika terdapat 2 jawaban iya, diberi nilai 0,5, dan jika semua jawabannya iya, diberi nilai 1. Selanjutnya, pengkajian yang keenam, apakah klien mengkonsumsi sayur atau buah 2 porsi atau lebih setiap hari? Dan untuk keterangannya, apabila jawabannya tidak, diberi nilai 0, dan untuk jawabannya iya, diberi nilai 1. Selanjutnya pada pengkajian yang ketujuh yaitu seberapa banyak asupan cairan yang klien minum per hari seperti air putih, jus, kopi, teh, susu, dan sebagainya. Untuk keterangannya, jika kurang dari 3 gelas itu diberi nilai 0, dan yang kedua, jika 3-5 gelas itu diberi nilai 1, dan yang terakhir, jika lebih dari 5 gelas itu diberi nilai 2. Kemudian yang ke-8 yaitu bagaimana cara klien makan. Untuk keterangannya, jika tidak dapat makan tanpa dibantu, itu diberi nilai 0, dan yang kedua itu dapat makan sendiri namun mengalami kesulitan, itu diberi nilai 1, dan yang terakhir, jika dapat makan sendiri tanpa ada masalah, itu diberi nilai 2. Kemudian yang ke-9 yaitu bagaimana persepsi klien tentang status gizi Anda. Untuk keterangannya, jika ada masalah gizi pada dirinya, itu diberi nilai 0, dan yang kedua itu ragu atau tidak tahu terhadap masalah gizi dirinya, itu diberi nilai 1, dan yang terakhir melihat tidak ada masalah terhadap status gizi dirinya, itu diberi nilai 2. Kemudian yang ke-10 yaitu jika dibandingkan dengan orang lain, bagaimana pandangan Anda tentang status kesehatan Anda. Untuk keterangannya, jika tidak lebih baik dari orang lain, itu diberi nilai 0, dan yang kedua, tidak tahu, itu diberi nilai 1, dan yang kedua, sama baiknya dengan orang lain, itu diberi nilai 2, dan yang terakhir, lebih baik dari orang lain, itu diberi nilai 3. Kemudian yang ke-11 yaitu, bagaimana hasil lingkar lengan atas atau LLA pada klien. Untuk keterangannya, LLA kurang dari 21 cm, itu diberi nilai 0. Dan LLA antara 21 sampai 22 cm itu diberi nilai 0,5, dan yang terakhir LLA lebih dari 22 cm itu diberi nilai 1. Kemudian yang ke-12 yaitu bagaimana hasil lingkar betis atau LB pada klien. Untuk keterangannya, jika lingkar betis kurang dari 31 itu diberi nilai 0, dan yang kedua, jika lingkar betis lebih dari 31 itu diberi nilai 1. Kemudian pada nilai pengkajiannya itu nilai maksimal adalah 16, dan total nilai scoring dan pengkajian nilai maksimal 30. Indikasi nilai malnutrisi lebih dari 24 itu sama dengan nutrisi baik, 17-23,5 sama dengan dalam risiko malnutrisi. Kemudian yang terakhir, kurang dari 17 itu sama dengan malnutrisi.